pada 14 Juli lalu bertempat di Aula Masjid Nurul Islam Islamic Center Bekasi telah dilaksanakan acara open ceremony dan Stadium General Pendidikan Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi tahun 2022 dengan tema Kaderisasi Ulama untuk Membumikan Islam Wasatiyah atau Moderat di Kota Bekasi yang dihadiri oleh Dewan Pertimbangan MUI Pusat yaitu Kiai Haji Zulfa Mustafa, Ketua MUI Jawa Barat yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Syafi'i dan Ketua MUI Kota Bekasi Kiai Haji Mir'an Syamsuri beserta jajarannya. Pada kesempatan ini, PLT Wali Kota Bekasi memberikan sambutan kepada mahasiswa PKU dan memotivasi dengan menggunakan video rekaman, dikarenakan tidak dapat menghadiri acara secara langsung. Ketua PKU yaitu Kiai Haji Abu Bakar mengatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara PKU angkatan pertama dan kedua. Dari secara materi dan metode orientasi itu sama saja dalam rangka memberikan wawasan untuk menyampaikan Islam secara rahmatan lil alamin dan wasatiyah. Nggak ada bedanya. Secara materi, secara metode, orientasi dan sebagainya itu sama saja. Ya, PKU itu pendidikan kader ulama yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi ya dalam rangka memberikan wawasan kepada mereka, para dai-daiyah, para muballigh-muballighah, calon-calon ulama untuk berdakwah, menyampaikan Islam secara rahmah, menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin, menyampaikan ajaran Islam yang wasatiyah. Lalu yang terakhir, prospek ke depan sistem pengkaderan ulama di Kota Bekasi seperti apa? Dalam rangka himayatul ummah, menjaga umat, himayatul din, menjaga agama, berperan bersama pemerintah, himayatul daulah, menjaga negara dalam kehidupan keagamaan, keumatan, kebangsaan. Saya pikir insya Allah calon-calon mahasiswa PKU nanti begitu dia selesai, dia akan berperan di tengah-tengah masyarakat karena sudah banyak mendapatkan bekal tentang Islam rahmatan lil alamin, perspektif ulumul Quran, Islam wasatiyah, perspektif hadis, dan materi-materi yang diajarkan, mata kuliah yang diajarkan, insya Allah berwawasan wasatiyah. Prospek perkaderan ulama Jawa Barat akan terus maju sebab sangat dibutuhkan, terutama pada masa sekarang banyak fatwa-fatwa yang memerlukan penjelasan dari yang punya otoritas. MUI tentu prospeknya untuk peningkatan tafakuh fidin dalam akan pengadar ulama akan bertingkat terus, termasuk di daerah-daerah begitu. Adalah persamaan persepsi tentang keluasan dan keluasan Islam. Syariah Islam ini adalah sangat dinamik dalam penerapan. Maka cita-citanya betul-betul dirasakan. Tentuan syariah itu betul menjaga kasih sayang rahmatan lil alamin. Lalu yang terakhir, bagaimana saran Kiai untuk PKU di Kota Bekasi? Ya, caranya itu pertama tadi seperti tadi juga disampaikan, pendidikan tafakuh fidin itu harus betul-betul memenuhi persyaratan yang memadai sebagai ulama. Jadi bukan hanya pengetahuan umum saja dengan umum, tapi juga kita jangan buta tentang pengetahuan umum. Semua ini adalah dibutuhkan untuk sinkronisasi, harmonisasi antara pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Baik, terima kasih banyak Kiai. Ya, sama-sama. Saya ingin tahu alasan untuk mengikuti PKU itu apa, Pak? Yang pertama tentunya ingin menambah ilmu pengetahuan kita, khususnya ilmu agama. Yang kedua, bertambahnya pengalaman. Dan ketiga, bisa bersilaturahim dengan para dewan guru, alim ulama, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Dan tentunya ini menambah keberkahan buat saya pribadi khususnya.
Baik. Yang pertama, alasan kami mengikuti PKU adalah untuk menjadikan integritas diri kami bahwa kami ini layak untuk menyampaikan syariat wasilah daripada baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga mengikuti PKU yang terutama adalah untuk talabul ilmi. Karena di dalam hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Inilah yang menjadi pedoman kami bahwa pada hakikatnya siapapun kita terus menuntut ilmu dalam rangka menjaga akidah ahlus sunnah wal jamaah. Terima kasih. Lalu yang terakhir, apakah Bapak siap untuk menjadi pengurus MUI dan apa motivasinya? Insya Allah siap. Motivasi kami adalah untuk menstabilkan dan juga untuk menjaga hukum-hukum tentang halal dan haram yang ada di wilayah khususnya Kota Bekasi, karena banyak hal-hal yang perlu dijelaskan, baik dari soal muamalah ya, seperti perdagangan dan sebagainya, dan tata cara kaidah-kaidah yang perlu dijelaskan kepada para pedagang, yang tentunya banyak hal-hal yang harus dijelaskan tentang ilmu-ilmu fikihnya, syariatnya dan sebagainya, untuk pembuktian bahwa Islam di Kota Bekasi ini sesuai dengan syariat, sesuai dengan jalur fikihnya, dan insya Allah mudah-mudahan dengan itu semua akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pendidikan kader ulama ini sangat penting bagi saya pribadi, sebab pasti banyak hal, informasi, wawasan, dan tambahan-tambahan pengetahuan yang tentunya berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat di lingkungan kita. Sebab untuk memberikan pemahaman agama di masyarakat di tingkat bawah itu memang harus memberikan pemahaman yang sederhana, utuh, dan mudah dipahami. Sehingga sebagaimana apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Zulfan, benar sekali bahwa pemahaman agama kita agar bisa bersifat universal, menyeluruh, tidak kaku, sehingga bisa menciptakan masyarakat yang wasatiyah, masyarakat yang cara berpikirnya tidak terlalu ekstrem kanan dan tidak terlalu ekstrem kiri. Di PKU, Pak. Yang pertama, kita harus menambah wawasan dengan keilmuan keagamaan. Yang kedua, kita harus mengamalkan apa-apa yang telah kita mendapatkan ilmu di dalam pondok pesantren, dunia perkuliahan ataupun dunia yang lainnya. Ditambah dengan kader Majelis Ulama Indonesia ini, PKU ini, kita menambah wawasan yang akan nantikan membumikan Indonesia yang lebih rahmah, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Seperti itu.